Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-siyama Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur wa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il badr. Shadaqallahu adzim. Bapak Ibu jamaah salat Isya yang insyaallah semuanya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang ke-19 ini Allah masih berikan kepada kita nikmat sehat. Allah berikan juga kepada kita nikmat hidayah, sehingga kita bisa sama-sama berhadir di rumah Allah ini. Tentu adalah dalam rangka upaya peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai tujuan daripada puasa itu adalah la'allakum tattaqun, dengan sebuah harapan dengan puasa yang kita lakukan adalah yang pertama memperoleh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah. Kemudian yang kedua adalah persis kita berada di 10 kedua di bulan Ramadan, yakni adalah harapan kita mendapat maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, harapan kita dengan berpuasa Ramadan ini adalah itqan minan nar, yakni dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat daripada api neraka tentunya. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammad bin Ka'ab Al-Khudari radhiyallahu anhu, di dalam kitab beliau yang bernama Sifatus Safwa, beliau mengatakan bahwa jika Allah menghendaki diri kita ini menjadi baik, yang pertama kata beliau adalah idza arada Allahu bi'abdin khairan isti'maluhu qila ma yusta'maluhu. Langsung membacakan saja. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, kata beliau, apabila Allah menghendaki kita itu menjadi baik, kepada seorang hamba itu baik, maka dijadikan dia itu beramal. Ya Bapak Ibu, kehadiran kita malam hari ini, duduk setelah siang hari kita berpuasa, lalu kita hadir di rumah Allah ini pertanda bahwa
idza aradallahu bi'abdihi al-khair ajallahu uqwabatan fid dunya wa idza aradallahu bi'abdihi syari'a as-saka anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Ini kata Nabi di dalam sanad yang hasan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata beliau, jika Allah menghendaki kita baik, yang kedua adalah Dia akan menyegerakan kepada kita itu hukuman, sanksi. Kapan? Ketika berada di dunia ini. Cuman kita kadang ada sabar. Ketika Allah berikan musibah sama kita, kadang kita menyalahkan Allah. Nih, padahal Allah tidak ingin nanti sanksi hukuman yang Allah akan berikan itu nanti dilahirkan atau diberikan di akhirat nanti. Cuman kita kadang ada sabar. Apa Allah meninggal dewan aku? Inya kata banyak aku rajin sembahyang tapi bala dia banyak hanya pada tanah. Begitu. Seolah-olah kada rela awan Allah berikan di kita. Padahal apa? Padahal Allah sayang, padahal Allah cinta, padahal Allah ingin menghendaki kebaikan di kita. Mana dia? Allah tidak hendak karena di antara kita disiksa bangetan. Allah tidak mau nanti kita disiksa bersamatan. Maka Allah berikan di dunia ini. Bapak Ibu sekalian, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah jika seorang hamba Allah ingin berikan dia kebaikan, maka adalah man yuridillahu bihi khairan yufaqih fid din. Ini kata Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa dalam bahasa kita? Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah menjadikan dia paham akan agama. Ini Bapak Ibu. Namun gak ada paham nih, ada pacang tentang kemasikirnya. Enggak kan? Kenapa? Ibu tahu nih, ketika melaksanakan sholat Lail tarawih ini, Allah berikan keutamaan-keutamaannya. Ibu dari rumahnya hitungi langkah betis dari berapa? Ketika melangkah setapak, Allah berikan nanti balasannya. Allah berikan nanti di akhirat satu rumah di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Hitungi kita beli berapa langkah, itu isi rumah kita. Nah, mentuju, jauh pun lebih belum. Ya banyak dapat rumah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa begitu Bapak Ibu? Ibadah kita ini baru semangat setelah kita ketahui fadilah dan keutamaannya. Coba Ibu mau lawan deh, capudok, lawan kek, aman tahu rasanya, pasti kena Ibu dahulu mulai kek. Kenapa? Tahu nyamannya, tahu keutamaannya. Nah itu. Maka ketika kita diberikan fadilah tarawih ke ini, fadilah puasa ke ini, fadilah orang datang beribadah bulan Ramadan ke ini, maka kita hadir di Bapak Ibu. Walaupun siang hari tadi kita capek, letih, lapar, sama ini kami mohon berdua ini. Kenapa Bapak Ibu? Saya sering menyampaikan bahwa boleh jadi katanya ini adalah Ramadan terakhir kita berpuasa. Nih Pak Haji, boleh jadi Ramadan terakhir nih beliau foto-foto maulah video nih. Tahun depan bisa ada lagi. Kenapa? Tidak ada jaminan. Maka oleh karena maksimalkan Ramadan tahun ini. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa tahun yang lalu seorang masih ingat ketika ada PRT di sini, betul tunjulan aku imam di sini, abahnya si Tika. Masih ingat saya? Masih ingat. Rasanya hanya saja terjadi itu kan. Tapi itu ternyata nyata di kita. Beliau sudah mendahului kita.
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah pahamkan dia tentang agama. Paham dia, maka dia mau mengerjakan salat, mau dia melaksanakan puasa, sebentar lagi dia mau melaksanakan dan membayar zakat. Kenapa? Sebelum zakat itu dikeluarkan, maka pahala puasa itu tergantung bahasanya antara langit dan bumi. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya ingin sampaikan bahwa berada kita di 10 kedua di Ramadan ini, kita bersyukur Bapak Ibu ketika kita sudah maksimal melaksanakan ibadah, terus kita menggiatkan ibadah, banyak sekali kita lakukan. Ya sholat sudah, sholat ditambah, bukan hanya sholat fardu, sholat sunat kita buat, kemudian tadarus membaca berbagi lagi kita. Tapi jangan lupa Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah riwayat dijelaskan Bapak Ibu, ya, bercerita seorang yang bernama Al-Hafiz Al-Munziri di dalam kitab beliau yang bernama At-Targhib wa Tarhib. Ujar beliau apa? Ada seorang hamba Allah yang Allah takdirkan umurnya 500 tahun Bapak Ibu. Lalu Allah juga berikan kepadanya dengan umurnya selama 500 tahun ini, dia adalah rajin beribadah tanpa ada celah dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Bapak Ibu, tahukah dia melaksanakan ibadah ini di sebuah gunung yang sangat tinggi dan di tengah, di seputar pantai atau lautan Bapak Ibu. Di gunung itu ada sebuah mata air dan mengalir air yang sangat bening, bersih ya kita. Dan itulah yang beliau minum ketika haus. Lalu apa makannya? Di setiap malam maka terkeluarlah rasa kita. Hadirlah dari sebuah pohon delima yang sudah sangat matang. Ya kita masak. Lalu itulah yang beliau makan ketika beliau merasa lapar. Berapa lamanya melaksanakan Allah ini Bapak Ibu sekalian? Allah takdirkan baginya 500 tahun umurnya, tanpa celah melakukan maksiat, ibadah kepada Allah. Dan dia berdoa juga, ya Allah, matikan aku ya Allah dengan mati atau kematian yang terindah. Apa perbedaannya? Meninggal dalam keadaan sujud kepadamu ya Rabb. Maka Allah kabulkan Bapak Ibu. Allah kabulkan. Meninggallah dia persis dalam ibadah, persis dalam keadaan sujud. Ketika di akhirat Bapak Ibu, ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah. Kata Allah, wahai fulan bin fulan, engkau aku masukkan ke dalam surgaku ini karena rahmatku. Ya biasa kita kasih sayangku. Protes Pak, dia nih. Ya kita mangkal orang kita bicara. Apa katanya? Ya Rabb, ya Allah, aku engkau berikan umur selama 500 tahun, taat beribadah, maksimal beribadah, tanpa ada maksiat. Tetapi kenapa engkau masukkan aku? Bukan karena amal ibadahku, tapi justru karena hanya kasih sayang dan rahmat ya Allah. Protes Pak. Ayolah kalau kayak itu ya Allah. Allah gila. Nah, kita ada boleh juta lalu balik. Nah, kata Allah, baiklah kalau begitu, kalau kau meminta, kau masuk ke dalam surga karena amalmu. Sekarang kita timbang Bapak Ibu. Ditimbanglah antara amal kebaikan yang dia lakukan dengan rahmatnya Allah. Setelah ditimbang apa terjadi? Yang terjadi adalah ternyata berat daripada rahmat Allah dibanding daripada amalnya tadi. Kita amalnya kita macam-macam Bu. Allahu Akbar, agak angka sana ke sini kan. Aduh. Tuh. Nah Bapak Ibu, bicara Allah kalau begitu, wahai malaikat, kali jadi dimasukkan ke dalam surga.
Masukkan dia ke dalam neraka. Digiringlah oleh malaikat, akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Tapi Bapak Ibu kemudian hamba Allah ini tahu betul pula, ya Allah, kalau begitu ya Allah, aku mengakui ya kebesaran dan mengakui rahmat-Mu lebih besar